Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih kepada donatur sekalian yang sudah mau bersedekah kepada Rumah Quran Indonesia. Saya berserta kawan-kawan, alhamdulillah bisa menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Rumah Quran Indonesia. Semoga atas sedekahnya Bapak Ibu sekalian para donatur mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan segala rizkinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisul Ma'arif. Nama panggilan saya banyak sih di kampung, panggil Isal. Kalau biasanya sih kalau di sekolah dan di sini saya dipanggilnya Arif. Adapun asal saya itu dari Kampung Garut, Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Umur saya 20 tahun dan sekarang saya pondok di Pondok Pesantren Rumah Quran Indonesia. Sekaligus juga saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Awalnya sih ya memang karena saya keterima di kampus UIN Bandung ya, karena saya memang ingin mencari suasana yang baru, keluar dari daerah sendiri gitu ya. Tetapi pada saat itu juga saya punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Makanya setelah keterima di UIN Bandung, walaupun sebelum masuk kuliah ya, kan masuk kuliah bulan September. Di bulan Juni akhir itu saya sudah mencari info tentang pondok pesantren. Nah, alhamdulillah dapat info dari kawan, dari kakak tingkat tentang pondok ini. Nah, akhirnya di bulan puasa itu di akhir bulan puasa Ramadan tahun 2018, kalau nggak salah di akhir bulan Juni itu ya saya diajak ke sini sama kakak tingkat saya mencari pondok pesantren, mencari alamat yang di sini gitu loh, yang di Komplek Panghedar. Akhirnya ketemu kan. Nah, setelah itu langsung disuruh interview. Awalnya nginep dulu semalam di asrama Umar yang dulu. Kemudian besok paginya langsung interview sama Ustadz Azmi waktu itu. Jadi ya cuman nggak lama sih setelah interview keterima. Besoknya ya saya langsung pulang lagi nanti setelah Lebaran, 14 hari setelah Lebaran baru mulai aktivitas di pondok di sini seperti biasanya. Kalau tanggal masuk seingat saya bulan Juli tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 Juli 2018 saya masuk di Rumah Quran Indonesia. Dan di sini kalau dihitung ya udah 2 tahun 4 bulanan kalau nggak salah ya, 2 tahun 4 bulanan saya sudah tinggal di Pondok Pesantren Rumah Quran Indonesia ini. Adapun proses pertama kali menghafal Quran, kalau di sini sih saya tidak menggunakan metode yang digunakan di pondok ini ya, soalnya pertama kali pengenalan metode Smart Tahfidz itu sekitar 2 bulan setelah saya masuk di sini. Nah, jadi sebelumnya memang saya menggunakan ya metode saya sendiri gitu. Biasa saya mengulangnya bukan per ayat tapi per kalimat atau satu wakaf kalau misalkan ayatnya yang panjang diulang-ulang, habis itu pindah lagi. Ya mungkin ya agak lama memang, tapi ya lama-lama insya Allah berjalan lancar gitu. Pertama kali itu di sini saya memang menggunakan metode saya sendiri gitu. Kalau kendala pasti tentunya ada ya saat menghafal ya, salah satunya karena ayatnya mungkin yang sulit untuk dihafal karena kata-katanya yang rumit atau bukan kata-kata yang umum yang ada di Al-Quran, seperti surat-surat yang ya teman-teman yang menghafal Al-Quran pasti tahu lah surat-surat mana yang memang terlihat sulit dan tidak ketika dihafal.
Selain itu juga ya faktor eksternal ya, maksudnya faktor yang lain ada, mungkin ketika kita lagi futur mungkin ya lagi malas, atau juga karena saya sebagai mahasiswa juga karena kadang waktu di kampus dengan waktu di pondok kadang ya sering bentrok, akhirnya ya ada beberapa hal yang harus dikorbankan ya. Nah, jadi salah satu ke dalam hafal itu aja sih. Kalau saya menyelesaikannya sih, kalau untuk ayat-ayat yang sulit, saya nanya ke teman. Kalau ke teman yang sudah menyelesaikan surat itu gitu nih. Jadi ketika gimana sih cara antum menyelesaikan surat ini biar mudah itu gimana sih? Ya tanya ke dia gitu kan. Oh saya emang seperti ini. Ya udah anda lakuin gitu kan. Anda coba ngikutin dia dan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Jadi kesulitan itu pasti ada jalan kan. Kemudian kalau misalkan untuk masalah futur malas, ya kita tidak bisa pungkiri sih ya, semua orang pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ya kembali lagi pada diri kita masing-masing, kita pasti punya jalan sendiri gitu kan untuk menghadapi masalah-masalah tentang futur dan malas itu. Kalau saya pribadi itu ya ingat orang tua, pastinya ingat orang tua, perjuangan orang tua, bagaimana orang tua mencari nafkah untuk kita menuntut ilmu gitu kan. Nah itu salah satu sebagai sebagai pendobrak saya untuk kembali lagi semangat gitu. Itu untuk yang itu. Ada kalau misalkan untuk bentrok dengan waktu kuliah ya saya manage lagi gitu kan, manage ulang waktu, gimana caranya ya waktu kuliah, waktu ngafal. Bagaimana ketika bentrok ya kita harus atur waktu lah, intinya begitu. Manage ulang lagi biar kedepannya tidak seperti ini lagi gitu. Kalau itu sih saya langkah saya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Adapun yang membuat saya semangat menghafal, salah satunya ya karena tiba-tiba keinget orang tua gitu kan. Oh orang tua udah berapa lama nih ngasih uang jajan tiap bulan ke saya gitu kan, tapi saya belum bisa ngasih feedback ke mereka. Ya setelah itu ya saya semangat menghafal gitu kan. Lalu kemudian ada juga karena faktor memang suratnya mudah dihafal kadang gitu kan, mudah dihafal ya akhirnya ya semangat menghafal tuh. Lalu kemudian juga ketika kita tuh memang lagi nggak futur, lagi nggak ada kerjaan apapun ya pastinya tentu itu salah satu membuat saya untuk lebih semangat menghafal karena punya banyak waktu luang gitu sih. Itu sih kalau dari saya. Adapun untuk motivasi terbesar saya menjadi penghafal Al-Quran, tentu nomor satu semua umat muslim tahu tujuan mereka adalah ridha Allah. Ya saya juga menjadi penghafal Al-Quran menjadikan satu jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun motivasi yang lain adalah orang tua. Ya kita tahu orang tua terutama ibu adalah surganya kita sebagai seorang anak, terutama untuk anak laki-laki, karena surga ada di telapak kaki ibu gitu kan ya, semua orang pasti tahu itu. Saya ingin memberikan senyuman terbaik untuk kedua orang tua saya karena ya saya sadar bahwa saya dibesarkan oleh mereka. Ya memang hakikatnya yang menghidupkan saya adalah Allah, tetapi perantaranya adalah kedua orang tua saya sendiri. Saya dikasih nafkah, kemudian saya dibesarkan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian oleh mereka berdua, kedua orang tua saya. Ya tentunya sebagai seorang anak kita harus memberikan feedback yang baik kan untuk kedua orang tua kita. Ya salah satunya dengan menjadi penghafal Al-Quran. Karena orang tua saya pasti akan merasa bahagia ketika anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran untuk seorang muslim tentunya ya gitu. Jadi ya saya benar-benar ingin memberikan senyuman kebahagiaan terbaik untuk kedua orang tua saya sampai di surganya nanti. Adapun juga yang faktor yang lain, motivasi saya yang lain ya untuk berbagi kebaikan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat saya yang memang masih belum bisa seperti saya, tapi ya saya punya keinginan untuk mengajak mereka ya sedikit demi sedikit, tapi insya Allah pasti akan mencapai tujuannya. Mungkin itu sih dari saya untuk motivasi
menghafal Al-Quran. Kalau latar belakang keluarga saya, gimana ya menjelaskannya? Sedih memang. Dulu tuh waktu kecil, keluarga saya bukan keluarga yang punya gitu ya. Dulu tuh waktu saya kecil tuh orang tua saya ya bekerja di Jakarta sebagai pedagang dan tinggal di kolong jembatan 2 waktu itu. Saya masih ingat. Ya gitulah intinya. Kemudian karena semangat ayah saya dan Umi juga gitu ya, bagaimana caranya kedepannya tidak itu kan tidak seperti ini lagi gitu kan. Ya tentunya mereka ya semangat mencari nafkah, semangat mencari rezeki agar kedepannya tidak seperti ini lagi ya, setidaknya untuk tetap bisa istiqomah untuk beribadah pasti itu. Karena orang tua saya notabene ya dulunya pernah nyantri gitu kan. Karena perjuangan orang tua saya ya alhamdulillah menginjak saya sedikit besar ya alhamdulillah sudah bisa buat rumah sendiri. Ya makin kesini ya alhamdulillah gitu kan. Ya bisa dibilang saya hidup sebagai di keluarga yang cukup lah, nggak lebih tapi cukup insya Allah. Saya bisa kuliah alhamdulillah, saya bisa mondok alhamdulillah, saya masih bisa jajan alhamdulillah gitu kan. Itu sih kalau orang tua saya ya tentunya terbaik lah intinya mah. Walaupun sempat menghadapi masa-masa yang pahit banget gitu kalau bisa saya bilang ya, memang walaupun ada yang hidupnya mungkin pernah mengalami hidup yang lebih pahit daripada yang saya alami, tapi ya saya tetap bersyukur apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya punya dari awal, dari mulai saya kecil, dari mulai ya ingatan saya masih ingat dari kecil sampai sekarang ya tentunya ya alhamdulillah tetap saya syukuri sampai sekarang gitu. Kalau pesan dari orang tua sih, sebesar apapun ketika orang-orang menghina kita, menghujat kita, menjelekkan kita karena masa lalu kita, ya nggak usah masukin ke hati kata mereka. Ya kita tetap melangkah ke depan, lihat aja ke depan, perbaiki diri, tunjukkan bahwa kita memang yang terbaik gitu kan. Bukan berarti kita ingin menjadi yang terbaik di antara yang lain, tapi kita ya kata Kiai bilang kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan mencari ridha Allah. Yaitu yang selalu saya ingat ya, apapun latar belakang saya, apapun masa lalu saya, ya itu masa lalu saya dan latar belakang saya, tetapi ya apa yang saya lakuin sekarang ya yang saya lakuin gitu kan. Yang pasti saya bersyukur ya semakin kesini ya menurut saya perubahan dan progres saya alhamdulillah berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya, walaupun memang saya masih belum bisa dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Yang lain ya soleh-soleh dan sebagainya, ya inilah saya gitu kan sampai sekarang kan. Tapi alhamdulillah insya Allah kedepannya ya lebih baik lagi gitu sih kalau untuk saya. Wah tentu itu kangen banget ya. Ini boleh jujur gak ya kalau misalkan dia memalukan sih. Pertama kali saya jauh banget dari orang tua gitu kan. Sampai berbulan-bulan gak pulang-pulang kan. Ketika awal pertama kali masuk itu kan bulan Ramadan, bulan Ramadan waktu itu di akhir Ramadan pas pertama kali interview itu saya 3 hari kan di sini di RQ. Ya sempat pengen nangis gitu kan, pengen pulang gitu. Nggak nangis beneran, pengen nangis gitu kan, pengen pulang ketemu orang tua, pengen ya tiap pagi kadang dibuatin
sarapan kesukaannya, itunya gitulah. Kesukaannya apa ya, itu rahasia. Ya kangen lah pokoknya mah, kangen ketika lagi banyak pikiran teh ya, suka dinasihatin sama orang tua, terutama Umi gitu kan, karena memang saya lebih dekat sama Umi sih daripada sama Abi. Ya suka tidur di pangkuannya sambil dielus-elus kepalanya kan, sambil dinasihatin kan. Benar-benar tempat yang nyaman banget gitu ya buat saya curhat kayak gitu ke orang tua. Ya nggak bukan berarti ke Abi juga nggak, pasti ketika Abi pulang dari kerja juga kan ya saya juga curhat ke beliau. Mungkin curhatannya agak lebih sedikit serius gitu ya, karena memang sesama laki-laki gitu. Gitu yang saya kangenin dari kedua orang tua, karena ketika di sini tuh ya nggak ada orang yang bisa menyamai mereka berdua gitulah. Ketika saya punya masalah gitu kan, mereka selalu punya solusi terbaik gitu kan, yang bisa mereka berikan buat saya untuk kedepannya ya memotivasi diri saya gitu. Itu sih. Kalau doa saya tentunya untuk orang tua, pastinya ketika ya kita tahulah semua manusia pasti akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Saya selalu berdoa untuk selalu mudah-mudahan orang tua saya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan saya selalu berharap, saya berdoa setiap kebaikan, setiap apapun, hal kecil apapun yang berbuah kebaikan untuk yang saya lakukan, saya berdoa, tolong ya Allah limpahkan semua, kalau bisa limpahkan semua pahala yang saya buat, pahala yang saya dapatkan diberikan kepada kedua orang tua saya. Itu sih yang selalu saya gaungkan dalam doa-doa saya di setiap sholat, di setiap apapun itu. Setiap kebaikan yang saya buat, semua limpahkan ya Allah kepada kedua orang tua saya. Hanya itu sih yang saya pikirkan gitu. Saya kadang nggak mikir buat diri saya sendiri, yang penting udahlah buat orang tua aja dulu, apapun buat orang tua. Karena salah satu tujuan saya menjadi lebih baik adalah demi orang tua. Ya pokoknya semua yang saya gaungkan dalam setiap doa saya, dari setiap sholat saya, setiap apapun itu ketika saya berdoa, ya saya tidak memikirkan untuk diri saya sendiri. Yang penting semua kebaikan yang saya perbuat, semua pahala yang saya dapatkan ya Allah, berikanlah semua kepada kedua orang tua saya. Saya tidak memikirkan untuk diri saya sendiri waktu itu. Dan sampai sekarang pun ya memang seperti itu. Yang penting buat orang tua aja dulu deh, buat saya mah nanti gitu. Itu yang saya pikirkan. Terus karena ya alasan saya berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu ya cuma untuk demi orang tua gitu kan. Demi orang tua. Saya awalnya memang saya nggak niat, awal waktu kecil ya saya nggak ada niat buat kuliah, nggak ada niat buat mondok gitu kan. Waktu kecil itu gitu, karena saya mau mondok, saya mau kuliah, menjadi lebih baik intinya mah. Semua hanya untuk demi orang tua, itu aja. Karena melihat senyum orang tua itu benar-benar ya subhanallah banget gitu ya. Setiap kali saya bertatap dengan kedua orang tua saya, nggak mau ada yang namanya kata sedih. Selalu ingin ada senyuman, tawa gitu kan, kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya. Ya pokoknya itulah semuanya untuk di dunia ini hanya untuk orang tua saya. Kalau misalkan ada orang tua ada di hadapan saya sekarang ya, ya saya ingin menyampaikan, Mi, Pak, ya mohon maaf banget kalau misalkan saya sebagai seorang anak belum bisa menjadi apa yang kalian harapkan gitu. Tapi ya saya bakal berusaha sekuat tenaga saya. Gak apa-apa saya capek pikiran, capek hati, capek waktu dan lain sebagainya, hanya untuk demi kalian gitu. Karena ya semua yang saya lakukan selama ini semata-mata selain dari ridha Allah, ya itu semua juga untuk kalian. Ingin membahagiakan kalian, tidak ingin mencoreng nama baik kalian. Ya pokoknya mak,
semua untuk kalian lah pokoknya. Apapun yang saya lakukan semua demi kalian. Nggak pernah terbesit sedikit pun dalam hati saya untuk egois, untuk mengecewakan kalian. Nggak ada sama sekali. Pokoknya doain ya, doain semoga ya saya kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mencapai tujuan-tujuan yang saya dan kita semua harapkan. Semoga bisa tercapai gitu kan. Dan yang pasti tujuan saya ya, aku berharap kita semua bisa berkumpul gitu kan sampai di surganya nanti. Itu sih. Tuh kan. Berat ya. Tentunya ya itu merupakan pukulan terberat bagi seorang anak ketika orang tuanya sudah tidak ada, kita masih belum bisa menjadi apa-apa. Iya, saya cuma ingin menyampaikan kalau misalkan hal itu terjadi gitu ya. Saya ingin menyampaikan dan saya berjanji kepada mereka yang sudah meninggalkan saya untuk selama-lamanya, tapi akan selalu ada dalam hati saya. Saya berjanji untuk menjadi lebih baik lagi, untuk selalu menjadi harapan dan kebanggaan kedua orang tua saya, walaupun mereka sudah tidak ada gitu. Akan selalu menjadi harapan di mereka, akan selalu menjadi lebih baik, akan selalu mengumpulkan setiap kebaikan-kebaikan, dan semua aku doakan untuk dilimpahkan semua kebaikan saya kepada mereka. Saya selalu berharap mulai dari alam kubur sampai di alam pembalasan nanti, saya tidak ingin melihat kedua orang tua saya tersiksa. Oleh sebab itulah kan, ketika orang tua saya sudah tidak ada, siapa lagi yang ingin membantu mereka gitu kan, kalau bukan anak yang soleh. Makanya kan saya selalu berdoa setiap kebaikan yang saya lakukan sampai mereka sudah tidak ada nanti, semua limpahkan kepada mereka. Saya tidak ingin mereka tersiksa di alam kubur. Saya tidak ingin mereka mendapatkan balasan yang buruk. Saya selalu berdoa setiap dosa-dosa mereka, berharap semuanya dihapuskan. Sangat berat, walaupun bagi anak laki-laki yang kata bilang pantang menangis, gak ada yang seperti itu. Ketika ditinggal seseorang yang sangat mereka sayang, pasti itu sangat menjadi pukulan yang terberat. Tapi sebagai anak yang ingin terus menjadi lebih baik, menjadi kebanggaan orang tuanya, ya kita tidak boleh terpurukkan. Pasti bila mana orang tua kita, kalau misalkan mereka masih bisa berbicara, pasti mereka akan bilang, gak usah nangis, kamu lanjutkan hidup kamu, perbaiki diri kamu, terus lanjutkan perjuangan kamu untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan ridha Allah. Pasti seperti itu. Maka saya pun pasti akan melakukan hal yang sama, apa yang sekiranya pasti yang dia akan diucapkan oleh kedua orang tua saya. Itu ya, pokoknya saya akan bilang, saya berjanji akan menjadi lebih baik. Saya akan berjanji akan mengumpulkan semua kebaikan yang ada di dunia ini, semuanya pokoknya, dan semua saya berikan untuk mereka. Itu yang ingin saya katakan dan ingin saya sampaikan kepada mereka berdua. Adanya saya di sini itu semua demi Allah dan juga demi kalian, kedua orang tuaku. Cita-cita saya kalau sejak kecil, sejak SD, itu saya ingin menjadi dosen sih. Kalau cita-cita saya ingin menjadi dosen, kemudian juga menjadi entrepreneur juga,
karena sejak SMP, SMA saya sudah berkecimpung di dunia kewirausahaan gitu, karena ada program dari sekolahan. Sejak saat itu juga saya juga tertarik ingin berkecimpung di dunia entrepreneur juga. Dan di kampus pun saya ya diharapkan jangan terlalu berharap untuk menjadi seorang PNS, kata dosen seperti itu. Coba jadi seorang entrepreneur, ya itulah yang sangat diharapkan oleh bangsa ini itu. Dan kemudian cita-cita yang selanjutnya, karena saya di sini menghafalkan Al-Quran, ya pasti saya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Saya tidak ingin dipanggil Al-Hafiz, enggak. Saya cuma ingin setiap hafalan yang saya dapat semua menjadi keberkahan untuk saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, semua orang, semua mukminin mukminat, intinya gitu. Cita-cita saya menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang dosen, menjadi seorang entrepreneur. Agar apa? Agar tentunya semua balik lagi, agar saya tetap bisa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, tidak terlalu memikirkan keduniawian. Karena apa ya, kita tentu ketika menjadi seorang dosen, ya niat baik pasti menjadi seorang pengajar, memberikan ilmu kepada sesama. Menjadi seorang entrepreneur juga memberikan lahan-lahan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Dan menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya untuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan untuk keluarga, orang tua tentunya, dan sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya. Itu sih yang selalu terngiang-ngiang dan ingin saya dapatkan dan ingin saya capai suatu hari nanti. Itu sih.